Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian dalam akuntansi perusahaan jasa. Sebelum saya mau bahas ini lebih dalam, saya mau kalian memberikan jempolnya dan jangan lupa untuk komen lalu subscribe. Makasih ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian? Ayo, pasti kalian bertanya-tanya ya. Apakah dalam materi ini akan banyak hitungannya atau tidak banyak hitungannya? Atau mungkin banyak rumusnya? Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Oke, ayat jurnal penyesuaian itu adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Lalu, jurnal penyesuaian juga dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil atau informasi penyesuaian akhir periode. Apa sih tujuan dari ayat jurnal penyesuaian? Tujuannya yang pertama adalah agar setiap akun real, khususnya akun aset dan liabilitas, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, agar akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui pada akhir periode. Gimana? Kira-kira masih bingung nggak ya? Jadi gini, kita mainin logika kita ya. Kenapa sih butuh adanya penyesuaian untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya? Jadi dalam akuntansi itu memang benar-benar mencatat ya, kondisi real pada saat itu. Apa sih yang terjadi selama kurun waktu dalam 1 tahun? Itu harus dicatat. Nah, logikanya ya, misalnya pada bulan Januari Anda membeli sepeda motor dengan harga 33 juta. 1 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Desember ya, apakah nilai sepeda itu masih sama nilainya? Kalau kalian jual tuh kira-kira motor kamu tuh harganya masih sama atau turun? Pastinya kan nilainya berbeda ya. Nah, agar nilainya sesuai dengan keadaan, maka diperlukan penyesuaian seperti itu. Jadi kita harus mencatat berapa sih penyusutan dari sepeda motor yang tadinya kita beli 33 juta itu, gitu ya. Nah, di sini dalam ayat jurnal penyesuaian itu kita harus melihat aset dan juga liabilitas, dan juga kita juga harus melihat waktu. Jadi kita nanti bisa lihat ya, misalnya menyewa ruangan, berapa lama kita menyewa ruangan, lalu berapa lama waktu yang sudah digunakan, atau berapa sisa waktu yang belum kita gunakan tapi kita sudah membayarnya, seperti itu. Mudah-mudahan ada bayangannya ya. Oke, kalau misalnya kalian sudah ada bayangannya, yuk kita lanjut kepada pencatatan ayat jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Yang pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan itu adalah biaya pemakaian perlengkapan yang dimana nilai itu sebagian dari harga beli perlengkapan yang telah digunakan selama periode akuntansi. Lalu nanti ketika kita ingin melakukan pencatatan AJP-nya, ini bentuknya seperti ini. Jadi beban perlengkapan kantornya di debit, lalu perlengkapan kantornya di kredit. Ini apakah seterusnya kantor? Enggak ya. Jadi
Di sini kantornya ini bisa menyesuaikan kondisi atau bisa sesuaikan dengan jurnal umum yang ada pada perusahaan tersebut gitu. Kebetulan saya nulisnya kantor karena memang dalam neraca saldonya tertuliskan adalah perlengkapan kantor kayak gitu. Debitnya adalah perlengkapan kantor, lalu debitnya adalah beban perlengkapan kantor, lalu kreditnya adalah perlengkapan kantor gitu ya. Yang kedua yaitu adalah piutang pendapatan atau juga pendapatan yang masih harus diterima. Nah, piutang pendapatan ini artinya adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat atau belum diterima. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi pendapatan yang belum diterima. Seperti itu. Nah, pencatatan AJP-nya itu adalah piutangnya di debit lalu pendapatannya di kredit. Lalu yang ketiga adalah utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban artinya beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayar. Jumlahnya itu dapat disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi beban yang belum dibayar. Lalu pencatatan AJP-nya seperti ini. Bebannya di debit, lalu utangnya di kredit. Dan yang keempat, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Nah, utang ini itu merupakan utang pendapatan di mana pendapatan itu yang sudah kita terima, tetapi pendapatan tersebut merupakan pendapatan di masa yang akan datang. Untuk pencatatan utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka ini ada dua metode. Yang pertama, yang A, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai kewajiban atau utang. Maka bentuk ayat jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini. Titik-titik ini bisa disesuaikan ya dengan kondisi jurnal umumnya. Bisa diterima di muka lalu pendapatan titik, misalnya sewa diterima di muka atau pendapatan sewa. Lalu yang B, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Maka bentuk ayat jurnalnya adalah seperti ini. Pendapatan di debit diterima di muka. Pendapatannya di debit lalu diterima di mukanya di kredit. Contohnya adalah seperti pendapatan sewa di debit, sewa diterima di muka itu adanya di kredit. Lalu yang kelima, beban atau beban yang dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka itu apa? Yaitu adalah beban yang sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan untuk masa yang akan datang. Untuk pencatatan ini ada dua metode. Yang pertama, beban dibayar di muka yang mencatat sebagai harta atau aset. Maka bentuknya adalah bebannya itu di debit, lalu diterima di mukanya di kredit. Lalu yang B, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban itu bentuk AJP-nya seperti ini. Titik diterima di muka, lalu bebannya di kredit. Misalnya sewa diterima di muka, lalu beban sewa. Lalu yang keenam itu adalah tentang kerugian piutang. Kerugian piutang ini adalah taksiran kerugian yang timbul karena adanya seluruh atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Misalnya kayak kita punya piutang di orang lain tetapi karena orang lain itu sedang terkena masalah, misalnya bisnisnya bangkrut karena efek pandemi COVID ini, maka dia tidak dapat membayar piutang kepada kita. Lalu bentuk AJP-nya seperti ini. Beban kerugian piutang yang di debit, lalu kreditnya adalah cadangan kerugian piutang.
Ketujuh atau yang terakhir ini adalah tentang penyusutan. Penyusutan itu adalah penyusutan aset tetap yang diharuskan dibebankan pada setiap periode atau akhir tahun. Misalnya adalah beban penyusutan, lalu beban penyusutannya di debit, lalu kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Ini berlaku untuk benda yang bisa susut nilainya. Contohnya misalnya seperti peralatan kayak mesin, lalu gadget, kendaraan, seperti itu ya. Oke, pasti bingung dong ya. Masih bingung, masih belum nyambung sepenuhnya. Gak apa-apa, wajar. Dalam akuntansi itu wajar kalau masih bingung di awal. Tapi kalau sudah mengerti pasti jadi penasaran, ya kan? Oke, untuk kita bisa memahami ini semua, maka saya langsung aja ya kepada contoh soal. Oke, di sini ada perusahaan PT CG yang merupakan sebuah perusahaan yang kegiatannya bergerak dalam bidang jasa bengkel kendaraan roda 2. Nah, di sini saya cantumkan neraca saldo PT CG periode 31 Desember 2020. Oke, di sini lengkap ya, ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, utang, kemudian ada modal, price, pendapatan, dan beban. Ini adalah neraca saldo pada akhir periodenya. Dari neraca saldo ini nanti kita akan membuat AJP. Lalu apa saja yang akan kita buat AJP? Nanti akan ada pencatatan yang terjadi pada 1 tahun periode. Nah, inilah data penyesuaian atau pencatatan yang ada di perusahaan PT CG. Yang pertama adalah sisa perlengkapan bengkel yang ada sebesar 1.500.000. Lalu yang kedua, iklan pada surat kabar yang dibayarkan pada bulan Agustus dari jatah 10 kali tayang itu terdapat 6 kali terpakai. Lalu yang ketiga, gaji karyawan yang masih harus dibayarkan sebesar 2.750.000 untuk per orang, sedangkan jumlah karyawannya itu ada 3 orang. Lalu yang keempat, peralatan bengkel disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Dan yang terakhir atau yang kelima, sewa tempat bengkel untuk masa 1 tahun dihitung sejak bulan Agustus. Oke, kita lanjut ke perhitungannya ya. Yang pertama itu adalah tentang perlengkapan. Sisa perlengkapan bengkel yang masih ada yaitu adalah 1.500.000. Ini adalah pencatatan yang tadi ya, yang ada di transaksi PT CG. Gimana sih cara kita membuat AJP-nya? Oke, kita perhatikan dulu nih neraca saldonya. Neraca saldonya itu ada nggak sih yang bunyinya perlengkapan? Oh, ada. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada nih 113 perlengkapan, nilainya adalah 5 juta rupiah. Oke, kalau kita ingin membuat jurnal penyesuaian karena di dalam data tersebut itu tertuliskan adalah sisa, maka kita harus menghitung dulu berapa besar perlengkapan yang sudah terpakai gitu. Karena logikanya tadinya di awal kita itu punya perlengkapan senilai 5 juta, tapi di akhir perlengkapan kita itu sisanya adalah 1.500.000. Lalu yang harus kita cari adalah berapa yang sudah terpakai. Gimana cara mencarinya? 5 juta ya yang tercatat dalam jurnal umum, lalu dikurangkan dengan sisa perlengkapan yang masih ada. Yang masih ada itu adalah senilai 1.500.000. Maka hasil yang didapatkan adalah 3.500.000. Seperti itu ya. Lalu bentuk AJP-nya seperti ini. Oke, maka bentuk AJP-nya seperti ini ya nak ya, dimana beban perlengkapannya itu ada di debit 1.500.000, lalu perlengkapannya ada di kredit senilai 1.500.000. Untuk debit dan kreditnya nilainya selalu sama ya. Kita lanjut kepada pernyataan yang kedua.
Oke, yang kedua ini adalah iklan pada surat kabar yang dibayarkan pada bulan Agustus dari jatahnya 10 kali tayang, tapi yang sudah terpakai adalah 6 kali. Kita lihat yang di sini, kita lihat di dalam neraca saldo ya Nak ya. Kita lihat ada nggak sih ya bunyinya beban iklan? Oh ternyata ada. Ini ya, nomor akunnya 513. Biasanya kalau beban itu memang didahulukan nomor 5 di depannya ya untuk nomor akunnya. Oke, beban iklannya itu totalnya adalah 950.000. Oke, ketika ingin mencatat AJP untuk si iklan ini, kita bisa lihat ya Nak, kata kuncinya ketika misalnya di dalam neraca saldo itu tertuliskan beban iklan, maka nanti posisi beban iklannya itu adanya di kredit gitu ya, seperti ini. Ini bisa loh buat kata kuncinya ya. Ketika beban iklannya ada di debit ya dalam neraca saldo, maka nanti beban iklannya kita pindahkan ke kredit. Maka kalau misalnya beban iklannya itu ada di kredit, debitnya sudah pasti adalah iklan dibayar di muka. Kalau pencatatan untuk seperti ini berarti kita menghitung yang belum terpakai. Gitu ya Nak ya. Oke. Berapa sih yang belum terpakai? Nah, di sini kan dia itu dapat jatah 10 kali tayang nih iklannya, tapi yang sudah tayang itu 6 kali iklannya. Berarti yang belum terpakai itu berapa banyak? Nah, yang belum terpakai itu adalah 4 kali 4 kali iklannya ya kan. Berarti kalau 4 kali iklannya itu berapa? Kalau 4 kali iklannya itu kita hitung dari perhitungan akuntansinya ya, 4/10 dikali 9 juta, 4/10 dikali 950.000. Oke, berapa hasilnya? Tadi kan 4/10 ya Nak ya. 4-nya itu dari mana? Dari yang belum terpakai gitu ya. Lalu 10-nya dari mana? 10-nya itu adalah dari jatah yang bisa dia pakai untuk menayangkan iklannya. Berarti iklannya tuh harus ditampilkan sebanyak 10 kali gitu ya. Maka hasilnya adalah 380.000 gitu ya. Oke, semoga paham. Oke, lanjut ya. Ini yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga itu kita akan membahas tentang gaji karyawan. Jadi tadi kan dalam data penyesuaian si PT CG ini bahwa adanya gaji karyawan yang harus dibayarkan. Berapa nominalnya? Yaitu adalah 2.750.000 untuk satu orangnya. Sedangkan jumlah karyawan itu ada 3 orang. Berarti kita harus mencatat semuanya gitu ya. Dari 3 orang karyawan dikali 2.750.000, maka didapatkan angkanya yaitu adalah 8.250.000. Lalu bentuk AJP-nya tercatat seperti ini. Beban gajinya di debit 8.250.000, lalu utang gajinya yaitu adalah 8.250.000. Seperti itu ya. Untuk pencatatan beban gaji dan utang gaji, dia bentuknya seperti ini ya Nak ya, tidak seperti yang tadi yang iklan gitu, karena memang ini kewajiban yang harus kita bayarkan. Kalau kita punya utang atau kewajiban yang harus kita bayarkan, maka utangnya itu memang posisinya di kredit gitu ya Nak ya. Oke, dilanjut. Yang keempat ini kita adalah tentang penyusutan, di mana peralatan bengkel disusutkan 10% dari harga perolehan. Ini maksudnya perolehan itu adalah harga peralatan yang tercantum dalam neraca saldo. Untuk membuat AJP-nya, kita harus menghitung dulu nih 10%-nya dari harga perolehan itu berapa sih? Oke, kita cek nih di dalam neraca saldo. Oke, ternyata ada ya peralatannya, nilainya adalah 15.500.000. Oke, selanjutnya
Dari 15.500.000 itu berapa sih nilai 10%-nya? Oke, kita hitung deh. 10% dari 15.500.000 adalah Rp1.550.000. Maka untuk KJP-nya seperti ini. Beban penyusutan peralatannya ada di debit Rp1.150.000, lalu akumulasi penyusutan peralatannya senilai Rp1.150.000. Nah, lanjut. Ya, dan ini yang terakhir, yaitu adalah tentang apa? Iya, ini adalah tentang sewa ya. Sewa tempat bengkel pada masa 1 tahun terhitung sejak bulan Agustus 2020 itu berapa banyak yang masih bisa kita pakai nanti gitu ya. Kenapa sih kok masih yang bisa kita pakai nanti? Karena di sini nak, lihat ya, tertulisnya apa? Beban sewa gitu. Kalau tertulisnya beban sewa, maka sewanya itu posisinya nanti di kredit, lalu debitnya adalah sewa dibayar di muka. Jadi kalau misalnya ada yang bunyinya dibayar di muka, atau misalnya ada perhitungan yang untuk 5 tahun misalnya, atau untuk 5 bulan, atau untuk 10 kali tayang, nah itu berarti ada yang dibayarkan di awal, seperti itu ya. Oke, ini adalah sewa tempat. Karena di dalam neraca saldonya itu tertuliskannya adalah beban sewa di debit, maka nanti ketika ingin memberikan pencatatan AJP, beban sewanya itu adanya di kredit gitu ya. Kita balik posisinya, maka nanti debitnya adalah sewa dibayar di muka. Kalau pencatatannya seperti ini, berarti ini mencatat yang belum terpakai gitu ya. Nah, di sini saya minta tolong sama kalian, kita gunakanlah logika kita, ya kan? Dinyatakan di situ sewa tempat bengkel untuk 1 tahun, tapi dimulai dari Agustus. Sedangkan pencatatan dalam jurnal umum ini periodenya hanya sampai Desember 2020. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih, dari Agustus sampai Desember itu berapa bulan? Oke, Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020 itu ada 5 bulan, artinya ada 5 bulan yang sudah terpakai. Karena kita mencari yang belum terpakai, maka kita hitung nih berapa sisa bulannya yang belum terpakai. Karena dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan, maka di sini saya tuliskan 12 ya. 12 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 7 bulan. Seperti itu. 7 bulan yang belum terpakai ya nak ya. Nah, ini biasa 7 bulan ini untuk di tahun 2021. Lalu pencatatannya seperti ini. Dari neraca saldo tersebut tercatat senilai 2.400.000. Jadi yang belum terpakai itu adalah 7 dikali 12. 7 dibagi 12 dikali 2.400.000. 7-nya itu dari mana? 7-nya itu adalah dari 7 bulan yang belum terpakai. Lalu 12 itu adalah jumlah dalam 1 tahun, banyaknya jumlah bulan dalam 1 tahunnya, yaitu sebesar 2.400.000. Berarti 7 per 12 dikali 2.400.000, maka hasilnya adalah 1.400.000, seperti itu ya. Nah, maka setelah kita melakukan pencatatan yang tadi, kita buatlah tabel seperti ini ya. Ini adalah tabel untuk jurnal penyesuaian. Ini semuanya tertuliskan tanggal 31. Oke ya. Sebelum kita mengulas tabel ini, isi dalam tabel ini kita akan ngebahas dulu nih yang atasnya ini ya. Kita harus memberikan identitas dari setiap tabel yang akan kita buat. Kenapa? Agar tidak membingungkan ketika ingin membaca laporan atau membaca data gitu ya. Oke, ini perusahaannya adalah PT CIBI. Lalu tabel ini adalah jurnal penyesuaian,
dan periodenya itu adalah 31 Desember 2020 gitu. Lalu di sini ada tanggal, ada tahun, lalu ada bulan. Bulannya itu bulan Desember ya, karena akhir periode, dan di sini tanggalnya semua 31. Kenapa? Karena pencatatan ini adalah pencatatan yang terjadi pada akhir periode, seperti itu. Dan yang pertama itu adalah beban perlengkapan di debit, lalu perlengkapannya di kredit senilai 1.500.000. Lalu ada iklan dibayar di muka. Nah, beban iklan dibayar di muka itu nilainya adalah senilai 380.000. Lalu ada beban gaji dan utang gaji. Ini nilainya adalah 8.250.000. Nilainya sama ya di debit dan di kredit. Untuk beban penyusutan peralatan juga seperti itu. Senilai 1.150.000 di debit dan kreditnya juga. Kalau untuk yang ini beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan, ini bentuknya seperti ini terus ya nak ya, debit dan kreditnya. Dia tidak ada dua tipe, dia hanya ada satu tipe, sama seperti yang beban perlengkapan dan juga beban gaji seperti itu. Yang ada dua tipe itu biasanya ada yang bertuliskan dibayar di muka seperti itu ya. Seperti ini yang terakhir, sewa dibayar di muka senilai 1.400.000 adanya di debit, lalu beban sewa juga senilai 1.400.000 adanya di kredit. Setelah kita menuliskan posisinya di debit kredit ini, maka kita harus totalkan, dan total keduanya itu harus sama karena memang di sini debit dan kreditnya juga sama ya nominalnya. Kalau misalnya ada yang berbeda, berarti itu kita salah hitung, jadi perlu kita cek lagi. Oke, mudah-mudahan paham ya atas penjelasan terkait dengan jurnal penyesuaian ini. Oke, selesai sudah penjelasan saya terkait dengan jurnal penyesuaian di perusahaan jasa. Semoga kalian semuanya bisa paham. Kalau misalnya kalian belum paham, silakan tonton lagi video ini dari awal dan jangan di skip-skip loh ya. Kenapa? Biar paham. Oke deh. Makasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Dadah. Ada yang lupa, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.